Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasa. Nah, episode kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya. Kita akan bahas tentang ini nih teman-teman mahasiswa nanti nih ketika selesai kuliah pastinya akan memasuki dunia kerja. Nah, akan berkaitan dengan hal itu yang akan kita bahas episode kali ini, yaitu adalah BPJS Ketenagakerjaan bersama Bapak Holik Ahsan. Selamat datang Pak ke Pod Sedikit. Terima kasih, Mas. Bapak Muhammad Holik Ahsan ini selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selamat datang Pak di podcast kami, Pod Sedikit. Baru pertama datang ke Unamin Pak? Atau udah sering? Dulu udah sering sih Mas. Cuman memang beberapa tahun kemarin saya pindah keluar dari Sorong. Baru 2 minggu lalu balik lagi ke Sorong. Berapa lama ninggalin Sorong Pak? 2 tahun setengah aja Mas. Tapi memang asli Sorong? Aslinya Kendari. Oh, Kendari. Cuman pada saat penempatan awal kerja memang saya di Sorong dulu. Dari 2013 sampai 2020. 2013 saya malah belum di Sorong tuh Pak. Saya masih di entah di mana lah saya. Oke, hari ini kita bahas soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pasti teman-teman nih banyak yang bertanya-bertanya nih Pak soal-soal ini nih. Mungkin pertanyaan pertama lah ya. Apa sebenarnya Pak itu BPJS Ketenagakerjaan ini? Jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang ada di Indonesia. Oke. Jadi memang pekerja ini kan kendalanya selama ini pada saat berhenti bekerja itu tidak ada uang pensiun. Kemudian ketika mengalami kecelakaan kerja tidak ada biaya pengobatan. Kemudian ketika dia meninggal dunia tidak ada santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Nah, itu yang coba di cover oleh pemerintah. Bagaimana caranya ketika si pekerja ini mengalami risiko-risiko akibat kerja, keluarga yang ditinggalkan ini tetap ada biaya yang bisa dipakai untuk melangsungkan kelanjutan hidupnya. Nah, jadi dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang mencoba di covernya itu. Betul. Wah, berarti ini penting sekali ya Pak ya? Iya, penting sekali untuk pekerja. Nah, kalau dari segi program nih, program yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan nih, apa-apa saja itu Pak? Jadi di BPJS Ketenagakerjaan sendiri kita ada 5 program Pak. Oh, ada 5? Ada 5 program. Jadi yang pertama itu ada program jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah dalam bentuk tabungan. Jadi iuran yang dibayarkan oleh tenaga kerja setiap bulan itu menjadi tabungan yang nanti bisa diambil pada saat tenaga kerja berhenti bekerja atau pensiun. Jadi misalnya saya baru kerja 5 tahun, terus saya resign. Nah, uang yang sudah saya bayarkan selama 5 tahun itu bisa langsung saya ambil lagi. Jadi bisa jadi modal kan buat usaha di tempat lain. Nah, kemudian yang kedua kita ada program jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan. Kecelakaan kerja sendiri ini adalah bentuk perlindungan mulai dari si pekerja ini keluar dari rumah, terus beraktivitas di tempat kerja, kemudian balik lagi ke rumah. Itu kita cover. Jadi misalnya pada saat berangkat kerja kecelakaan di jalan. Misalnya kaki patah, atau misalnya ada lecet-lecet di tangan. Nah, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit, itu langsung diobati. Itu biayanya ditanggung semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jika dia meninggal pada saat kecelakaan kerja, misalnya kecelakaan di jalan, terus meninggal. Nah, itu kita berikan santunan 56 kali dari gaji yang dia laporkan. Jadi kalau misalnya si tenaga kerja ini gajinya 1 juta, berarti dia dapat santunan 56 juta. Wow. 56 Oke, I see. Berarti itu yang dijamin. Iya, itu nanti yang didapatkan oleh ahli waris. Ditambah dengan beasiswa sebesar 174 juta untuk 2 orang anak si ahli waris. Oh, berarti wah ini penting sekali sih Pak ya. Menurut saya ini penting sekali. Nah, yang
yang dikatakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu siapa aja, Pak? Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini adalah seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia di luar ASN, TNI dan Polri. Oh, berarti di luar ASN, TNI dan Polri. Betul. Jadi kalau untuk ASN, TNI dan Polri, ASN itu kan sudah ditanggung oleh Taspen. Sementara TNI Polri itu udah ditanggung oleh Asabri. Nah, untuk pekerja sektor swasta itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Berarti semua ya. Semua pekerja berarti sektor ini swasta. Teman-teman misalnya nih selesai kuliah, terus kemudian nanti masuk ke dunia kerja harus mempertanyakan hal ini nih. Betul. Jadi pada saat masuk ke perusahaan, yang pertama ditanyakan adalah apakah saya didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Oke. Karena terkait dengan 5 perlindungan tadi untuk tenaga kerja. Iya. I see. Nah, itu kan tadi programnya, wah kalau menurut saya itu memang sangat penting ya, sangat penting buat kedepannya nih, investasi jangka panjang nih, kalau kita mau bahas ke sana nih. Terus untuk iurannya, Pak? Untuk iuran sendiri, Pak. Jadi memang dari 5 program yang kita punya ini, untuk jaminan hari tua itu iurannya sebesar 5,7% dari upah yang dilaporkan. 5,7%. Nah, 5,7% ini dibagi 2 lagi. Oh, dibagi 2 lagi. 2% itu dibayarkan oleh tenaga kerjanya. Jadi 2% itu dipotong dari gaji karyawan. 3,7% itu disubsidi dari perusahaannya. Oh, jadi misalnya gajinya 1 juta. Nah, 5,7% dari 1 juta itu kan 57.000. Iya. 20.000 itu dipotong dari gaji karyawan, ditambahi 37.000 dari perusahaan. Di perusahaan tempat bekerjanya. Jadi karyawan ini dipotong 20.000, tapi ditambahi 37.000. Jadi dia dapat 57.000. Nah, itu untuk hari tua. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu cuma 0,24% dari gaji yang dilaporkan. 0,24%. Jadi kalau gajinya 1 juta, iurannya cuma Rp2.400 satu bulan. Kemudian ada jaminan kematian, itu 0,3%. Jadi kalau gaji 1 juta, itu iurannya cuma Rp3.000. Kemudian yang terakhir ada jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun itu 3%. Ini 2% itu dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan, 1% dipotong dari gaji karyawan. Jadi totalnya ada 9,24% total yang dipotong. 9,24%. Yang dipotong, 9,24% ini komposisinya 3% dipotong dari gaji karyawan, 6,24% ini disubsidi dari perusahaannya. 6. Berarti yang ditanggung sama pekerjanya itu sekitar 6% dari yang ditanggung pekerja cuma 3% aja. Oh, yang 3% itu. 6,24 ditanggung oleh perusahaan. Sorry kebalik tadi berarti. Nah, berarti ini beda ya sama BPJS Kesehatan? Iya, beda. Jadi memang dengan BPJS Kesehatan ini kita ada di satu undang-undang, di Undang-Undang 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, cuman program yang kita jalankan ini memang berbeda. Kalau kesehatan itu fokus mengurusi masalah kesehatan, sementara kami di BPJS Ketenagakerjaan itu fokus untuk mengurusi masalah ketenagakerjaan, yaitu tadi yang 4 itu. Dan setahu saya bedanya itu kan kalau misalnya di BPJS Kesehatan kita bayar iuran untuk membantu juga orang lain tuh. Betul. Jadi ibaratnya ya kita membantu, dan misalnya memang nanti kalau kita ada apa-apa juga kita tercover di situ. Betul. Tapi tidak ada tabungan masa depan. Cuman kita murni betul-betul misalnya kita menginvestasikan kesehatan di situ dan membantu saudara-saudara kita misalnya yang kena musibah, sakit atau seperti apa. Nah, tapi kalau untuk BPJS Kesehatan ini kita memberikan iuran itu memang untuk diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi untuk ketenagakerjaan sendiri dari iuran yang kita bayarkan tadi, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu kan balik lagi ke kita. Iya. Sementara untuk kecelakaan kerja dan kematian itu memang sistemnya mensubsidi teman-teman yang lain. Cuman kan iuran kecelakaan kerja dan kematian ini tidak sebesar tabungan yang kita bayarkan itu. Nah, untuk
cara mendapatkan ini, Pak, layanan dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Kalau untuk pendaftaran sebenarnya kita menyiapkan portal untuk pendaftaran via online. Oke, kemudian ada via online-nya. Kemudian teman-teman juga bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat untuk pendaftaran. Kalau untuk di Sorong di mana? Di Sorong kita di Kilo 12, Pak. Di Kilo 12. Kilo 12 ya. 12 masuk? Enggak sampai Enggak 12 masuk. sampai. Iya, sebelum SMP 5. Sebelah kiri kalau dari sini. Sebelah kiri. Oh iya tahu. Dekat masjid. Masjid. Dekat masjid. Dekat masjid. Itu teman-teman kalau mau daftar tuh langsung aja ke sana atau enggak ke Kilo 12. boleh online ya? Boleh online, bisa langsung akses ke bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di situ bisa langsung daftar. Bisa langsung daftar. Nah, yang mendaftar ini dari si pekerjanya kah atau si pemberi kerja, Pak? Jadi kita ada segmentasi juga untuk kepesertaan. Jadi yang pertama itu ada sektor penerima upah. Penerima upah ini adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan. Okay. Jadi misal kayak kita kerja di UMS ini okay. Itu kan ada orang yang memberikan kita gaji. Nah, itu dinamakan pekerja penerima upah karena dia kan menerima gaji. Menerima gaji. Okay. Itu didaftarkan oleh HRD-nya. Atau kalau di sini itu di bagian kepegawaian. Jadi dia yang mengkolek identitas teman-teman, data-data teman-teman itu diberikan sekaligus ke BPJS Tenaga Nah, kemudian kita yang kedua ada peserta informal atau peserta mandiri. Oh, ada. Nah, untuk informal sendiri ini adalah orang-orang yang tidak menerima upah. Jadi contoh misalnya kayak nelayan, petani, mereka ini kan tidak menerima upah, tapi mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari yang dia lakukan. Itu daftarnya mandiri. Jadi masing-masing satu-satu. Satu-satu. Nah, mungkin ini yang pertanyaan agak ya dari saya pribadi sih. Apakah ada hal yang bisa mengakibatkan layanan BPJS ini dicabut? Untuk layanan sendiri, layanan itu terputus ketika peserta itu dinonaktifkan dari perusahaannya. Jadi misalnya saya berhenti bekerja di bulan Oktober ini. Nah, di bulan November saya tidak akan dapat manfaat lagi untuk kecelakaan kerja sama kematian. Tapi untuk manfaat hari tua dan pensiun, selama saya belum melakukan klaim, itu saldo yang tertinggal di BPJS Tenagakerjaan itu setiap bulan ada bunga, ada pembungaan. Jadi misal saldo saya setelah saya berhenti di Oktober, misal saldo saya 1 juta. Bisa jadi tahun depan kalau saya klaim, saldo saya itu bukan 1 juta lagi, bisa jadi 1.200.000, bisa jadi 1.300.000. Karena kita setiap bulan dan setiap tahun itu ada namanya bunga pengembangan jaminan hari tua. Dan bunga kita itu selalu lebih tinggi daripada bunga deposito di bank. Nah, berarti kira-kira syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan misalnya yang jalur mandiri tadi. Kalau misalnya yang lewat perusahaan kan udah pasti dari perusahaannya yang backup ya kan ya. Tapi kalau misalnya buat yang jalur mandiri tadi itu seperti apa, Pak? Kalau untuk jalur mandiri kita cuma butuh KTP sama nomor handphone. KTP sama nomor handphone. Jadi begitu ada KTP dan nomor handphone yang disetorkan ke kami, kemudian membayar iuran, itu otomatis sudah jadi peserta BPJS Tenagakerja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Iya. Nah. Jadi kita coba less birokrasi. Jadi jangan terlalu banyak dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Apalagi sekarang kan sudah era digital. Iya, betul. NIK ini kan sebenarnya udah terkonek kemana-mana kan. Nah, itu dia tuh. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya si NIK ini. Ada yang saya mau tanyakan tapi kayaknya nanti out of the record aja lah. Siap. Terus kemudian ini status kepesertaan itu sejak kapan berlaku itu, Pak? Untuk status kepesertaan sendiri, jadi misalnya kita mendaftarkan tenaga kerja hari ini, membayar iuran hari ini juga langsung tercover sebagai peserta. Misal kita daftar jam 7 pagi, jam 11 siang ada yang meninggal dunia atau ada yang mengalami kecelakaan kerja, itu bisa langsung diklaim. Jadi tidak ada nunggu 1 bulan setelah terdaftar atau misalnya berapa hari setelah terdaftar. 1 menit setelah terdaftar, misalnya datang ke kantor daftar, pas pulang tiba-tiba diserempet mobil. Misalnya kita tidak minta-minta lah ya, tapi
ada mungkin kejadian seperti itu. Iya, itu bisa langsung di cover, ada tercover. Nah, kalau ini juga mungkin yang sering teman-teman mahasiswa, apalagi ya teman-teman mahasiswa yang sudah semester atas nih misalnya nih. Teman-teman mahasiswa kan biasanya magang nih. Magang tuh atau praktek di perusahaan atau apa. Nah, apakah mereka itu bisa dikatakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau seperti apa? Untuk siswa magang sendiri, memang kemarin itu ada instruksi gubernur untuk kepesertaan siswa magang di Provinsi Papua Barat. Jadi memang UMS ini selama beberapa tahun terakhir, ketika ada siswa magang, itu didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Cuman memang untuk siswa magang sendiri, karena ini kan statusnya cuman sementara. Mereka itu didaftarkan di 2 program saja. Jadi didaftarkan di kecelakaan kerja sama kematian. Jadi nggak ada tabungannya. Cuman untuk melindungi risiko-risiko, misalnya pada saat mereka berangkat magang, kalau ada kecelakaan di jalan mungkin. Nah itu yang kita coba cover. Karena pengalaman sebelumnya ada siswa yang dimagangkan di suatu instansi, ternyata tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat dia pulang dari magang, kecelakaan di jalan, nggak ada yang nanggung biaya pengobatannya. Ada, kayaknya ada. Banyak kejadian seperti itu. Oke. Nah, di sini ada juga jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Itu maksudnya seperti apa itu, Pak? Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini sebenarnya program baru di kita. Jadi itu baru. Ini untuk jaminan kehilangan pekerjaan sendiri itu baru di tahun 2021. Oh, tahun kemarin. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah bentuk perlindungan kepada tenaga kerja ketika mengalami PHK. Jadi misalnya saya di PHK nih dari perusahaan. Nah, setelah di PHK kan saya butuh waktu untuk mencari kerja. Iya, betul. Nah, itu diberi waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu 3 bulan pertama kita dibayarin upahnya itu 45% dari gaji sebelumnya. Nah, di 3 bulan berikutnya itu 25%. Tapi ini harus ada syarat yang dipenuhi tidak, Pak? Kira-kira? Ini harus ikut 4 program di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harus terdaftar jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Nah, ketika ikut ke-4 program ini, itu otomatis terdaftar jadi peserta program jaminan kehilangan pekerjaan. Wah, ini seru sekali nih. Biasanya sih, Pak, kalau apa ya, di bahasa YouTube atau podcast itu isinya daging semua. Waduh, isinya daging semua, guys. Jaminan kehilangan itu baru berarti, Pak? Baru. Itu program baru. Jadi memang ini sebagai bentuk perlindungan setelah pandemi kemarin. Itu kan banyak karyawan yang di PHK bingung kan, mau ngapain ini, mau cari kerja juga susah. Akhirnya dibentuklah jaminan kehilangan pekerjaan dan di backup selama 6 bulan. Selama 6 bulan. 3 bulan pertama dibayarkan 45% gaji, 3 bulan berikutnya itu 25% gaji. Jadi selama dia dalam proses mencari kerja, dia masih ada penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai hidup. Oke, mantap sekali nih. Ini saya juga baru tahu teman-teman ya, berarti sekarang harus pastikan ketika nanti memasuki dunia kerja ya. Pastikan teman-teman sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Dan sekali lagi ini memang episode kali ini nih isinya daging semua, Pak. Serius, Pak. Ini sangat penting buat teman-teman. Apalagi kan ya setelah kuliah itu pasti memasuki dunia kerja, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tahu mau ditanyakan kemana itu terjawab di episode kita kali ini. Wah, sangat luar biasa ini. Oke, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas undangannya. Sudah datang di podcast kami. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih. Semoga
diberikan rezeki yang lancar lah. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah tadi diskusi kita dengan Bapak Muhammad Halik Ahsan. Beliau merupakan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan kita sudah bicara banyak tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan saya rasa itu banyak sekali manfaatnya buat teman-teman mahasiswa, khususnya nanti ketika masuk ke dunia kerja, maka seharusnya akan mendapatkan hak-hak yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin itu saja, sekian teman-teman. Jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media dari Unamin TV, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya teman-teman wajib follow, karena ya seperti tadi, banyak informasi-informasi yang sangat bermanfaat teman-teman buat kedepannya. Mungkin itu saja, maaf kalau ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.